Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau Gold ya. Untuk hari Jumat ini teman-teman ya. Jadi nggak berasa ya sudah hari Jumat dan kita juga sudah berada di area resisten daily untuk Gold ya atau XAUUSD ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat memang hasil dari news ya yang kemarin, ya hasil dari news yang kemarin memang sebetulnya ya kurang bagus untuk USD, dimana kalau kita perhatikan untuk jobless claim ini naik ya dari 203 ke 217, kemudian untuk retail sales ya ini dari 0,8% turun ke 0,4% untuk yang bulan Desember. Ini juga ini call-nya untuk yang minggu kemarin teman-teman. Jadi memang ada klaim pengangguran yang cukup tinggi dan juga retail sales ya atau penjualan yang memang menurun 50% dari yang sebelumnya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan memang ini penurunan cukup signifikan juga ya, dan memang cukup berdampak untuk si USD ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan DXY, untuk DXY memang secara daily candle ya, secara daily candle mulai dari tanggal 13 Januari ya, ini memang sudah menunjukkan pelemahan ya di sini kalau kita perhatikan. Lalu untuk tanggal 14 ya, ini juga ada pelemahan dan memang kalau kita lihat dari struktur harga dari si DXY ini sendiri ya, ini memang sudah dalam fase koreksi untuk si indeks dolar teman-teman gitu. Jadi ini kalau kita perhatikan ini kan high ya, terus ini low lagi, high lagi, low lagi, high lagi. Nah ini dia lagi buat swing low yang baru untuk si DXY nya teman-teman. Oke, nah ini paling kalau kita lihat karena posisi swingnya seperti ini ya, patternnya ya seperti ini, maka kita bisa dapatkan sorry ini jelek banget ini, nah hapus saya dah. Ini kita bisa dapatkan untuk zona ya USD itu ada di sini ya. Ini kalau kita lihat dari daily ya, nah ini daily zone-nya atau 4 hour zone-nya itu ada di level harga untuk charge-nya ya nanti ya. Charge dari DXY itu ada di level harga 108.31 sampai 107.80. Nah ini adalah area charge ya kalau berhasil di break oleh si USD teman-teman ya, karena memang posisinya begini ya, 1 2 3 gitu, makanya ini jadi swing low atau current low ya dari si struktur harga uptrend DXY gitu. Dan kalau kita lihat pun kita mau tarik trend line ini begini teman-teman. Nah ini trend line dari si USD ya, 1 2 3. Nah ini dia ketahan di area trend line ini uptrend teman-teman gitu. Tapi ketika dia breakout ya, nah ini kan ada support ya kalau kita perhatikan sini nih, ini ada support ya, minor support sebenarnya, bukan support yang cukup kuat ya. Nah ini kalau di break sama dia ini belum charge gitu, baru breakout dari trend line only gitu ya. Ini minor support ya, kalau di break ini baru break trend line only, artinya belum benar-benar break dari area supportnya, belum benar-benar terjadi charge atau change of character teman-teman gitu. Dia akan terjadi change of character ya ketika dia bisa break dari zona yang ada di bawah sini gitu. Oke, jadi kalian harus bisa bedakan juga ya mana yang breakout dari trend line, ini breakout trend line ya, terus ini breakout dari struktur harga gitu teman-teman. Oke, nah kemudian kalau kalian nih kadang-kadang kan harga udah ada yang breakout trend line tapi after dia bisa naik lagi lanjut. Nah itu karena dia baru breakout trend line gitu. Trend itu kan bahasa kayak support ya. Nah sedangkan kalau dia udah breakout charge ya, dia itu jarang harga untuk bisa balik naik ke atas trend line-nya lagi gitu kan teman-teman. Oke, nah ini untuk si indeks dolar, saya sebagai indeks dolar ini sebenarnya sudah ada support minor ya, ini support minor untuk indeks dolar, sedangkan untuk support struktur harga itu di sini chartnya support struktur
harga. Nah, ini untuk support struktur harga gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini resisten daily ya. Resisten daily untuk gold. Nah, kalian kalau mau akses atau mendapatkan mapping ini, ya kalian bisa akses di channel Telegram Jurnal Trading ID sudah saya bagikan teman-teman gitu. Oke. Lalu kalau kalian lihat juga untuk learning center ini juga sudah saya update ya untuk setupnya, tuh udah saya update. Kemudian ini juga ya. Lalu ini untuk yang kemarin ya teman-teman ya, puji Tuhan memang selama 2 hari running ya untuk operasional kita masih dikasih profit dan memang diskusi pun aktif ya teman-teman ya gitu. Ya, jadi banyak sih yang sebenarnya mau saya kembangkan lagi di learning center, dan bagi kalian yang mau join ya, itu kalian bisa langsung chat aja Telegram admin Jurnal Trading ID ya, kalian bisa akses di sini teman-teman gitu, nanti akan dijawab oleh admin saya. Oke. Nah, kemudian berarti untuk gold ya, sebelum kita lanjut ke technical, kita mau bahas untuk news hari ini dulu ya teman-teman ya. Hari ini sebenarnya nggak ada news yang signifikan, cuma kalau kita lihat dari euro ini ada CPI ya, di jam 5 sore ada CPI euro, lalu ada housing start ya di sini untuk USD, dan ada industrial production ya dari USD. Ini sebenarnya bintang 2 sih gitu, jadi sebenarnya nggak yang begitu signifikan untuk hari ini. Oke, lalu untuk berita mengenai geopolitik ya, ini antara Israel dengan Hamas. Sebenarnya kalau kita lihat dari update terbaru ya, ini kalau kita perhatikan di sini ya, udah mencapai deal ya untuk mengembalikan Sandra ya. Ya, ini kalau kita lihat nih, jadi memang sudah ada sedikit penurunan tekanan dari geopolitik sebenarnya gitu sebenarnya. Cuma memang kalau kita lihat juga Presiden Donald Trump yang akan dilantik tanggal 20 Januari nanti atau minggu depan ya, ini masih berusaha untuk negosiasi agar si war atau perang itu benar-benar berhenti teman-teman ya, kalau kita lihat di sini gitu. Ya, tapi semoga memang semoga si geopolitik ini atau perang-perangan ini bisa cepat berhenti juga ya. Jadi kita juga nggak terlalu pusing banget untuk ngurusin market yang penuh dengan drama-drama yang nanti akan dihadapkan lagi dengan drama pelantikan dan juga kebijakan baru dari Donald Trump itu sendiri teman-teman gitu. Untuk OI data ini belum update ya teman-teman ya. OI data nanti update-nya itu setiap jam 12 siang ya, kemungkinan akan saya update nanti di TikTok Jurnal Trading ID aja, karena saya rekaman juga kebetulan nih pagi jam 10.33, sebenarnya nggak pagi sih, ini siang ya teman-teman ya. Nah, kita mau lihat untuk volume update-nya aja dulu ya. Ini belum update soalnya, masih yang tanggal 15 tuh. Untuk gold juga kalau kita lihat masih belum update ya teman-teman ya. Nah, untuk volume OI data memang open interestnya sini masih terkesan bullish ya, karena memang kalau kita perhatikan di sini ada kenaikan grafik line ya, yang warna biru ini nih ya, ini masih bullish walaupun memang transaksi menurun ya, tapi ini nggak masalah karena ini cuma menggambarkan kayak besaran ya liquidity yang ada di dalam market itu sendiri. Sedangkan untuk jumlah transaksi yang memang benar sedang running itu ditunjukkan, atau ketertarikan pasar orang-orang dengan pasar untuk transaksi di pasar itu ditunjukkan dengan garis dari si open interest ini teman-teman gitu. Jadi sebenarnya masih tetap liquid ya untuk transaksi di pasar ini sendiri gitu, dan memang udah bisa dikatakan recovery lah gitu ya. Kemudian, nah kita balik lagi deh ke sini. Nah, ini kalau kita lihat nih di daily, ya ini memang apa ya, bisa dikatakan ini support daily, ini breakout daily, ini jadi resisten untuk daily teman-teman. Makanya seperti video yang kemarin yang kita bahas ya, selama harga gold ya belum bisa break di atas 2721 ya sampai 27225 ya, ini gold ini masih berada kurang lebih di area resisten daily, dan memang masih ada potensi dia untuk turun
gitu teman-teman. Dan kalau kalian masih ingat juga untuk video yang kemarin ya, kita bahas OI data itu ya. OI data juga nunjukin data ya kurang lebih di sini. Ya, nih kalau saya akses untuk OI data yang kemarin ya, nih. OI data yang kemarin itu kan di 2720 ya sebagai targetnya di sini ya. 2720 udah tercapai, dan memang yang masih belum tercapai itu ada di 2730, 2735 gitu. Ini untuk yang kemarin kan yang kita bahas gitu. Dan saya dia bilang juga extreme gold will be naik ya, akan naik gitu ya. Kurang lebih ke 2720 itu ada target di OI data sampai 2725, lalu ada 2730 sampai 2735 untuk target OI data kenaikan ekstrim dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Sedangkan untuk penurunannya itu di 2665 sampai 2655 gitu. Dan kalau kita lihat juga memang gold ini sendiri sudah kurang lebih ya naik ke 2720 ya. 2720 sudah di reach, berarti OI data sudah tercapai di 2720 sampai 2725 ya. Memang nggak nyampe 2725 banget sih kalau kita lihat ya. Coba kita cek height-nya itu di 2724.78, jadi almost hampir 2725 teman-teman gitu. Sedangkan untuk yang the next-nya itu di 2730 ya, ini ada di sini teman-teman sampai 2730 di sini. Itu di area breakout juga ya kalau kita lihat di daily nih. Nah, ini di breakout dari akumulasi range daily-nya dia gitu, 2730 sampai 2735. Sini ya. Nah, ini kita tanda ini deh biar enak ya. Ya, ini 2737 deh, kita kasih toleransi range ya. Nah, ini. Oke, nah ini adalah next target ya. Next target breakout. Oke, di sini. Nah, ini kan enak nih kita bahas satu-satu ya, dengan ada data juga, jadi nggak cuma dari technical analysis doang gitu ya. Kita juga pegang OI data, dan kita pegang liquidity pasar untuk datanya gitu. Nah, selama dia bisa break 2720 ke atas ya, saran saya sih memang cari konfirmasi buy only dengan target di sini. Ya, ini target pertama, lalu target kedua itu di sini. Ya, itu di 2746 2758, ini target kedua. Tapi selama dia masih belum break 2720 ya 2715, mungkin enaknya kita cari area sell atau entry sell di sini ya. Atau kalau kalian merasa 2715 terlalu jauh bang gitu, atau terlalu resiko, ya udah kalian boleh cari di 2718 ya, 2718an, biar SL itu bisa di atas, usahakan di atas spike yang ini ya, spike yang kemarin. Spike yang kemarin itu ini kurang lebih di harga 2724.9 lah di sini ya gitu. Jadi usahakan SL-nya bisa splash di atas ini gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan di breakout, nah ini kan turun nih ya. Nah, di sini kita baru cari lagi nih entry buy gitu ya. Intinya adalah sampai candle 1 jam ya bisa closing di atas 2720 ya, itu baru kita aman untuk bisa dikatakan aman. Nah, walaupun masih high risk juga ya, namanya juga udah di harga tinggi gitu kan, tingkat volatility pasti tinggi gitu ya, apalagi ini hari Jumat teman-teman, jadi harus hati-hati juga ya. Ini kita baru bisa ancang-ancang cari buy dengan melanjutkan momentum harga yang lagi naik ini gitu teman-teman. Oke, jadi selama di bawah 2720 ya, itu sebenarnya kurang disarankan untuk buy. Cuma kalau misalkan in case kalian merasa kayak oh ya ini masih bisa untuk buy dan memang masih masuk ya sesuai dengan profile resiko kalian, it's okay kalian buy dengan target di 2720 atau 2718 is okay gitu teman-teman. Oke. Ya pokoknya kalian atur aja. Tapi kalau kita lihat secara daily ya dan secara high time frame memang masih kurang disarankan gitu. Memang biasnya masih bullish ya, cuma ini masih resisten aja gitu. Jadi kalau mau nge-buy pun ya minimal kita tunggu dia break dari resisten ini. Itu kalau misalkan dari pandangan saya gitu. Nah, target sell atau penurunannya udah pasti ke 2690, 2680 ya, ini targetnya. Kemudian terdekat itu di 2700 untuk targetnya dia gitu teman-teman ya. Di sini ini target penurunan terdekatnya dia. Oke, kalau kita bahas dari zona resisten ini ya, gitu, ini target 1, ini target 2, dan target 3 di sini. Ya, sebenarnya bisa dikatakan kita dapat jackpot gitu. Cuma memang kalau harga lagi terakumulasi di zona ini memang agak susah kita untuk nentuin entry gitu. Oke.
Ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Sorry. Ini semoga bisa jadi preferensi atau second opinion Anda untuk menentukan kalian mau open entry gold di hari ini ya, dan semoga pertimbangan dan juga apa ya bahasanya mapping ini bisa membantu kalian dan video ini bisa membantu dalam menjelaskan mapping tersebut dengan baik gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.